Halo semuanya, halo The Movement Church. Hari ini adalah hari spesial untuk para wanita dan para ibu. Saya hanya ingin mengatakan selamat Hari Ibu untuk kalian semua. Kami merayakanmu, kami menghormatimu, kami berterima kasih kepada Tuhan akan hidup Anda semua. Saya tahu ada banyak hadiah istimewa yang telah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, tetapi seorang ibu adalah karunia yang unik dari Tuhan. Amin. Berapa dari kalian tahu bahwa kasih seorang ibu menentukan standarnya? Saat membedakan kadar kasih yang kita dapatkan, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang ibu di bumi ini. Terutama saat Anda mempunyai keluarga dan anak Anda sendiri, Anda akan menyadari betapa Anda harus bersyukur terhadap orang tua yang telah melahirkan Anda. Terutama melalui pengalaman kita akhir-akhir ini, yaitu homeschooling di saat lockdown ini, ada banyak perjuangan, ada banyak frustrasi yang kita lewati. Dan setelah melewati ini semua, tiba-tiba saya merasa saya harus berterima kasih terhadap ibu saya dan berkata, "Terima kasih ibu telah sangat sabar menghadapi saya. Sekarang saya menyadari betapa beratnya tanggung jawab seorang orang tua. Kami menyayangi dan menghormati kalian semua, para orang tua." Ada cerita seorang ibu yang sedang berbelanja dan dia mendorong troli bersama anak perempuannya di supermarket. Anak perempuan tersebut menjerit dan berulah selama mereka berbelanja. Dan ibunya berkata, "Tenanglah Audrey, semua akan baik-baik saja. Sudah hampir waktunya untuk pulang, Audrey. Kita akan baik-baik saja, Audrey." Seorang wanita asing datang ke dia dan berkata, "Wah Bu, saya ingin memuji Anda atas kesabaran Anda menjaga Audrey. Anda sangat hebat. Anda adalah ibu yang sangat-sangat hebat." Dan ibu ini menjawab dan berkata, "Sebenarnya, saya Audrey." Ternyata, dia sedang menenangkan dirinya sendiri. Dia sedang memberitahu diri dia sendiri untuk menjadi tenang, dan siapa dari para ibu yang bisa merasakan posisi ibu ini? Dan hari ini, saya mempunyai pesan untuk para wanita, tetapi prinsip ini kurang lebih berlaku untuk semua orang. Suatu hari, Anda akan menjadi seorang ibu, Anda akan menjadi seorang istri atau suami, dan sebagai seorang suami, Anda juga ingin tahu cara untuk membangun istri Anda untuk menjadi wanita yang telah Tuhan tentukan. Karena istri yang bahagia adalah hidup yang bahagia. Ibu bahagia, keluarga pun berbahagia. Amin. Saya pernah mendengar kutipan ini bahwa ketika Tuhan ingin melakukan hal yang hebat, Ia mencari seorang pria. Tetapi ketika Ia ingin melakukan hal yang sangat-sangat hebat, Ia mencari seorang wanita. Amin. Dan saya sangat menyukai kutipan ini. Dan sebenarnya ada banyak contoh di Alkitab mengenai ini. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir dimulai dengan seorang wanita bernama Yokebed, ibu dari Musa yang mempunyai iman untuk menaruh anaknya di keranjang dan meletakkannya di sungai. Kisah Daud, raja yang perkasa, dimulai dengan wanita bernama Ruth. Penyelamatan orang Yahudi yang ajaib di Persia adalah cerita seorang wanita bernama Esther, seseorang yang mempunyai iman yang besar dan dia pertaruhkan itu. Dan keselamatan kita di Alkitab dimulai dari seorang perawan bernama Maria yang dikunjungi oleh Tuhan dan patuh untuk digunakan sebagai bejananya untuk tujuan yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang wanita membangun bukan menghancurkan. Amsal 14 ayat 1 berkata, "Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri." Alkitab berkata, dengan tangan yang sama, Anda dapat membangun atau menghancurkan. Pertanyaan saya untuk Anda pada pagi hari ini, apakah Anda seorang pembangun atau penghancur rumahmu? Pembangun atau penghancur? Beberapa dari kita mungkin berkata, "Saya tidak membangun rumah, saya tidak bisa membangun rumah, saya tidak tahu cara membangun rumah, saya tidak tahu arsitektur atau konstruksi." Tetapi Raja Salomo menggunakan sebuah perumpamaan yang berbicara tentang hidup, keluarga, rumah, dan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Betapa kuatnya ini, bahwa Tuhan memberi kekuatan di tangan Anda untuk membangun atau menghancurkan. Tuhan membuat seorang pria, seorang kepala rumah tangga, visi, gambaran, dana, tetapi pria membutuhkan seorang wanita untuk membangun itu. Amin. Adam tidak bisa meraih visi atau panggilan yang diberikan Tuhan jika dia seorang diri. Tuhan tahu bahwa Adam akan putus asa. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong.
penolong, bukan asisten rumah tangga, supaya Hawa bisa membantu Adam membangun dan meraih visi yang Tuhan telah berikan. Dan hari ini, saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang ayat ini, dan kita akan belajar bersama untuk menjadi wanita bijak yang membangun. Jadi, ada 3 hal yang dibangun oleh wanita bijaksana. Yang pertama adalah dia membangun pasangannya. Perhatikan saya menggunakan kata pasangan. Pertama, karena ini juga berlaku untuk siapapun yang berada dalam hubungan, pacar Anda atau tunangan Anda. Namun, yang paling penting, saya menggunakan kata pasangan karena kita seimbang. Kita, suami dan istri, pria dan wanita, membawa beban yang seimbang untuk membangun sebuah unit. Bukan kewajiban yang sama, bukan juga peran atau fungsi yang sama, tetapi seimbang. Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi wanita yang bijak membangun suaminya, membangun pasangannya. Bagaimana? Ia tidak sekedar berbicara kepada pasangannya yang sekarang, melainkan ia berbicara tentang kehebatan yang ada di dalam pasangannya. Setelah bertahun-tahun, ada satu hal yang saya telah pelajari dan alami. Di saat saudara dan saya frustrasi, atau di saat realita tidak sesuai dengan ekspektasi, mengomel tidak membantu, mengomel tidak membangun, mengomel justru meruntuhkan. Hal itu mengacaukan, mematahkan semangat, membunuh potensi yang ada di dalam diri pasanganmu. Alkitab berkata bahwa wanita bijak menghormati suaminya. Amsal 31 ayat 12 berkata, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya sepanjang hidupnya. Ia dapat dipercaya dan seorang penolong dari Tuhan. Wanita, kita ingin menjadi pembangun, bukan menjadi ahli dalam menghancurkan, bukan menjadi ahli dalam mengkritisi, ahli dalam memperlihat kekurangan. Kita ingin tumbuh menjadi seorang yang perkataannya bisa membangun orang lain. Baik itu di dalam pernikahan dan di dalam hubungan, fokuslah dalam kemampuan satu sama lain. Ucapkanlah kata-kata yang menguatkan kemampuannya daripada menunjukkan kelemahannya. Dan saudara akan melihat kalau mereka mulai berkembang. Mereka akan mulai bangkit, mulai memenuhi mimpi yang Tuhan telah letakkan di hidup mereka. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Wanita yang bijaksana adalah mahkota yang dipakai suaminya, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Sementara mereka yang membuat malu seperti penyakit dalam tulang suaminya. Seperti kanker yang menggerogotinya perlahan dari dalam. Saya pernah membaca kutipan bahwa Anda tidak bisa menjadi ratu jika tidak memperlakukan dan berbicara kepada pasangan Anda seperti ia seorang raja. Jadi, tetaplah menghormati, tetaplah membangun. Anda tidak mungkin menabur dan tidak mendapatkan sesuatu kembali. Kita perlu membangun hidup satu sama lain. Jadi, hari ini kita belajar bahwa wanita bijak membangun sebuah rumah. Beberapa dari kalian mungkin berpikir, bila wanita bijak yang membangun rumah, apa yang dilakukan lelaki bijak? Laki bijak, mereka membangun pasangannya, agar sang wanita bisa membangun rumah itu. Katakan kepadanya kalau ia cantik, ia berharga. Katakan padanya bahwa ia bijak, ia adalah ibu yang hebat. Maka dia akan bangkit dan menjadi apapun yang engkau ucapkan atasnya. Kita bertumbuh sesuai cerminan cinta yang telah kita terima. Amin. Jadi hari ini, suami dan istri, saudara dan saudari, perlakukanlah satu sama lain dengan cinta dan hormat. Bicaralah pada raja dan ratu yang ada di dalam mereka. Dan Anda akan melihat mereka bertumbuh seperti apa yang Anda katakan. Sekarang, hal yang kedua yang dibangun oleh wanita bijaksana adalah ia membangun reputasinya. Wanita hebat tidak dilahirkan tetapi dibuat. Seorang wanita hebat memilih untuk menjadi hebat, mereka memilih untuk membangun hidupnya dengan bijak di setiap langkahnya. Itu pilihan yang dia harus lakukan tiap hari, mereka membangun reputasi baiknya lewat setiap keputusan, setiap aksi, dan perkataannya. Perkataannya dibimbing oleh kebijaksanaan, aksinya dijaga oleh kedisiplinan dan kebermutuan.
Dia adalah pelayan yang bijak dengan talentanya, talenta yang Tuhan telah berikan kepadanya. Talenta apa yang kita bicarakan sekarang? Amsal 31 ayat 14 berkata, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Talenta pertama yang telah diberikan adalah, dia adalah pelayan yang bijak dengan keuangannya. Dia berhati-hati dalam membeli barang berkualitas yang keluarganya butuhkan. Dia tidak menghabiskan uang yang keluarganya tidak punya. Dia hanya mengambil keputusan yang menguntungkan, apa yang paling menguntungkan keluarganya daripada kesenangan pribadi dia sendiri. Dia mempunyai prioritas yang benar dalam hidupnya. Dia bijak dan disiplin dalam melayani uang yang dipercayakan padanya. Amin. Dan talenta kedua adalah, dia adalah pelayan yang bijak dengan waktunya. Amsal 31 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Wanita diberkati lewat kemampuan khusus yang sebagian besar laki-laki tidak punya, yaitu multitasking. Amin. Mereka mampu menjaga rumah tangganya sambil bekerja, merancang, mengajari anak di rumah, melayani, dan juga menjaga kesehatan jiwanya dan kesehatan spiritualnya. Mereka tidak hanya duduk menunggu agar sesuatu terjadi, tetapi mereka membuat sesuatu terjadi. Amsal berkata bahwa dia menghabiskan waktunya dengan bijak di hal-hal yang besar. Ketekunan adalah sifatnya, bukan kemalasan. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia rajin, Alkitab berkata dia bekerja dengan rela hati, dia banyak akal, dia tidak hanya sibuk tetapi produktif, dia merencanakan ke depan, dia menyiapkan. Ketika musim dingin tiba, dia tidak takut, karena mereka semua berpakaian kirmizi. Mereka telah siap untuk menghadapi musim apa saja yang akan datang ke keluarga mereka. Talenta ketiga yang Tuhan telah berikan adalah, dia pelayan yang bijak dengan lidahnya, dengan perkataannya. Amsal 31 ayat 26 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Waktu dia membuka mulutnya, hanya kebijaksanaan dan instruksi yang setia yang keluar dari mulutnya. Wanita yang bijak adalah wanita yang sibuk menjalani hidupnya, bukan wanita yang sibuk mencampuri urusan. Mereka sudah sibuk melakukan hal-hal yang berarti. Tidak ada ruang dan minat untuk bergosip, berbincang yang buruk, pertemuan sosial yang sia-sia. Saya pernah melihat kutipan ini. Wanita bijak berkata karena dia mempunyai sesuatu yang penting untuk dikatakan, tetapi wanita bodoh berkata karena dia harus berkata-kata. Saya pernah mendengar analogi ini. Kalau Anda sadar ada air yang tenang itu dalam, Anda harus ke sana. Tetapi air yang bergerak itu dangkal, membuat keributan, tetapi tidak dalam. Maka dari itu, jadilah air yang tenang, yang dalam, saat kita berbicara dengan orang-orang. Berbicaralah dengan iman, karena perkataanmu mempunyai kekuatan untuk membangun. Alkitab berkata bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab berkata bahwa lewat perkataan kita, kita akan menuai buah kematian atau buah kehidupan. Tetapi wanita bijak adalah wanita yang membuat keputusan untuk berkata dengan bijaksana. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda hari ini adalah, kalau kalian akan berteman dengan orang-orang ini, atau kalian merasa kalian dikelilingi oleh orang yang gila urusan, pertanyaan saya adalah kenapa? Mulailah mengambil keputusan yang menentukan kualitas hidupmu. Lingkupilah dirimu dengan orang-orang yang peduli untuk membangunmu, bukan orang-orang gila urusan yang menghancurkan apa yang Anda bangun sedikit demi sedikit. Para wanita bijak, Anda akan terlalu sibuk membangun rumah Anda sampai Anda tidak punya waktu, energi untuk dibuang untuk sesuatu yang dangkal dan buruk. Amin.
Dan sekarang hal yang ketiga yang dibangun oleh wanita bijak adalah dia membangun anak lelaki dan perempuannya. Seorang ibu yang bijak mengajarkan anak-anaknya, anak laki-laki dan perempuannya seperti Bapanya di surga. Dia memelihara anak-anaknya dengan kasih Allah, dia mendidik anaknya dengan kasih serta kebijaksanaan, dan dia mengajarkan mereka segala hal yang seharusnya mereka lalui. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian." Para orang tua, itulah yang kita pelajari, bahwa kita tidak memberi mereka kesenangan, tetapi memotivasi. Ada perbedaan antara melayani dan menyenangkan anak-anak kita, sebagai lawan dari mengajarkan serta menguatkan mereka. Sebagian orang tua melihat anak-anaknya dan berkata, "Apa yang salah dengan kalian? Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Kami memberi semua yang Anda inginkan, kami memberimu uang, sekolah terbaik, kamu tidak pernah kekurangan apapun semasa bertumbuh." Tetapi beberapa orang tua lupa apa yang menjadi hal paling utama, yaitu mendidik mereka dalam cara Tuhan, menguatkan mereka dengan fondasi dari perkataan Allah, membangun nilai-nilai yang tepat di hidup mereka, membangun karakter yang tepat dari firman Tuhan, yang lebih penting dari kebutuhan fisik yang telah kita sediakan untuk mereka. Ulangan 6 ayat 6 berkata, "Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, di dalam perjalanan, berbaring, dan apabila engkau bangun." Jika berbicara tentang anak-anak, selagi mereka masih muda, kita melakukan segalanya untuk mereka. Tetapi saat mereka tumbuh, kita mengajar, mendidik, menguatkan mereka untuk melakukan segalanya dengan mandiri. Kita menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia luar. Amin. Jadi kepada semua orang tua, anak-anak kandung, dan spiritual, apa yang kita bangun saat ini bukan hanya dirasakan oleh generasi ini. Ini lebih dari hanya membesarkan anak kita, tetapi meninggalkan sebuah warisan ilahi yang diturunkan untuk generasi selanjutnya. Berapa banyak dari kalian yang mengetahui bahwa apa yang kamu bangun sekarang memiliki kekuatan untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya? Sama seperti apa yang Paulus katakan bagi hidup Timotius, dia berkata bahwa ia memiliki iman yang ia terima dari neneknya, Lois, serta ibunya, Eunike. Terdapat berkat yang diturunkan keturunan selanjutnya ketika kita membangun anak-anak kita dalam cara Tuhan. Jadi, berkat ini tidak menetap di generasi sekarang, tetapi berkat ini akan terus diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Amin. Sebagai penutup, saya ingin kembali lagi mengingatkan saudara semua untuk membangun rumah di fondasi yang tepat. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Jikalau bukan Tuhan yang membangun, apapun yang Anda lakukan akan menjadi sia-sia. Anda tidak akan pernah bisa membangun keluarga ini. Anda tidak akan bisa pernah membangun rumah ini dengan kekuatan Anda sendiri. Anda butuh Tuhan untuk membangun bersama. Mungkin hari ini sewaktu Anda mendengar firman ini, Anda sadar bahwa Anda belum membangunnya dengan cara yang benar. Anda telah menghancurkannya tanpa menyadarinya. Dan Anda berkata, "Saya tidak tahu bagaimana mengerjakan ini. Saya tidak punya kemampuannya, saya tidak punya kekuatannya untuk melakukan ini." Saya bisa berkata bahwa Anda sudah datang di waktu dan tempat yang benar, karena kita semua ada di perjalanan yang sama. Saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa wanita yang bijaksana tidak hanya semata-mata membangun dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi dia membangun dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Jadi jika itu adalah Anda, mungkin Anda datang dan Anda sudah mencoba untuk membangun rumah Anda dengan cara Anda sendiri, dengan kekuatan Anda sendiri, mungkin inilah waktunya untuk mengundang Tuhan ke rumah Anda. Saya ingin berdoa bersama dengan Anda. Jika Anda berkata, "Saya ingin menjadi pembangun yang bijaksana, saya ingin membangun hidup saya, keluarga saya, panggilan dan masa depan saya tidak ingin menghancurkannya. Saya tidak punya kekuatan dan kemampuan, saya butuh hikmat dan kekuatan Tuhan untuk melakukan ini." Dalam beberapa saat, saya ingin memimpin Anda dengan doa yang sederhana. Doa yang sederhana tetapi doa ini adalah doa yang penuh kuasa. Karena dengan berdoa-doa ini, Anda sedang mengajak Yesus untuk masuk ke hati Anda, ke dalam rumah saudara.
Jadi, ketika saya berdoa-doa ini, ikuti saya. Yesus, saya mengaku bahwa saya butuh Engkau. Terima kasih sudah mati di atas kayu salib dan sudah mengampuni semua dosa saya. Hari ini, saya ingin mengajak Engkau untuk masuk ke hati saya, masuk ke rumah saya, menjadi juru selamat pribadi saya. Mulai dari hari ini, pimpin saya, bangun saya, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan saya menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda baru berdoa-doa tadi untuk pertama kalinya, Anda telah memilih keputusan yang tepat. Apa yang terjadi? Anda sudah mengundang Yesus dan sekarang Dia tinggal di dalammu. Mulai dari sekarang, Anda tidaklah sendiri, tetapi Tuhan menyertai engkau di perjalanan ini. Dia akan menguatkan dan memberi hikmat seiring Anda memutuskan untuk mengundang Dia dalam diri Anda. Lalu, apa selanjutnya? Kami ingin mengajak saudara tertanam di gereja yang kuat. Jika Anda tinggal dekat di daerah kami, The Movement Church selalu menerima Anda dengan senang hati. Kami ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Anda, mendengar cerita Anda, dan di layar saat ini ada link ke website yang dapat Anda isi, jadi salah satu anggota kami dapat menghubungi saudara. Kami ingin membimbingmu dan menjadi bagian dari perjalananmu bersama Tuhan. Saya berharap Anda telah diberkati lewat khotbah ini, dan sekali lagi untuk semua ibu, nenek, selamat Hari Ibu. Dan saya berdoa untuk berkat, damai sejahtera dalam hidup Anda. Dan bagi kalian yang ingin menjadi ibu, tetapi belum mendapatkan kesempatannya, bolehkah saya bernubuat bagi Anda bahwa sekarang, selagi kita berdoa, ada mukjizat yang sedang terjadi. Tuhan mempunyai rencana dan waktu yang sempurna dalam hidupmu. Tetapi percayalah kepada mimpi saudara dan selalu pegang kepada mimpi itu. Terus percaya bahwa mimpi itu akan terjadi. Amin. Dan yang terakhir, kami ingin mengatakan bahwa kami sangat mengasihimu. Kami tidak sabar untuk berjumpa dengan Anda lagi setelah situasi lockdown ini selesai. Gereja masih berlanjut, Connect Group dan Lifestyle of Freedom juga masih berlanjut. Jadi tetaplah terhubung dengan kami dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.